Bab 1111, Pergi. Sandra, di kota Kunsu, dikenal sebagai wanita tercantik. Dia juga orang baik pertama. Tidak mudah marah, baik kepada semua orang. Sekalipun dia seorang pengemis di jalanan, dia tidak akan membencinya. Dia menyelamatkan Julian karena dia tidak ingin orang yang hidup mati di pegunungan dan hutan. Aku tidak tahu siapa kamu atau dari mana asalmu. Sekarang aku tidak bisa menjagamu. Sebelum aku pergi, aku akan mengaturnya untukmu. Sandra pertama kali membangun tempat perlindungan di kota Kunsu. Dia telah menyelamatkan banyak nyawa selama bertahun-tahun. Banyak dari orang-orang ini ditempatkan di tempat penampungan. Apakah kamu menyelamatkanku? Tepat ketika Sandra sedang berbicara pada dirinya sendiri, Julian tiba-tiba berbicara. Begitu dia membuka mulutnya, Sandra terkejut. Bisakah kamu berbicara? Tentu saja. Julian berkata, hanya saja lukanya terlalu parah sebelumnya, jadi saya bahkan tidak bisa mengatakan apa yang ingin saya katakan. Ngomong-ngomong, tempat apa ini? Selama sebulan terakhir, Julian terkadang terbangun dan terkadang koma. Dia masih belum tahu di mana dia berakhir setelah melewati segel dan meninggalkan bumi. Ini kota Kunsu, keluarga Foster. Sebulan yang lalu, aku pergi mencari bahan obat yang dibutuhkan untuk alkimia. Aku menemukanmu sekarat di pegunungan, lalu aku menyelamatkanmu. Terima kasih. Julian mengucapkan terima kasih yang tulus. Meskipun Sandra tidak menyelamatkannya, dia tidak akan mati. Dengan keajaiban tubuhnya, luka-lukanya perlahan akan pulih, namun dia tetap ingin bersyukur. Ngomong-ngomong, di mana kota Kunsu dan dunia apa ini? Julian bertanya. Hah? Sandra tampak terkejut. Saya bertanya-tanya, bukankah pria di depan saya adalah orang dari dunia primitif? Tapi, dia tidak bertanya. Sebaliknya, dia berkata, ini adalah negara bagian Donghua di dunia primitif. Dunia primitif. Mendengar tiga kata ini, Julian juga tercengang. Karena para tetua sekte Swantian di dunia primitif dia jatuh ke dalam keadaan ini. Jika Anda ingin kembali, Anda harus memiliki kekuatan untuk bersaing dengan sekte Swantian. Jika tidak, Anda akan mendekati kematian jika kembali. Ada apa? Melihat penampilan Julian yang sedikit galak, Sandra mau tidak mau bertanya. Bagus. Julian menarik napas dalam-dalam. Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Yang harus dia lakukan sekarang adalah berlatih secepat mungkin, meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat mungkin, dan kemudian kembali ke bumi untuk menghancurkan sekte Swantian. Terlebih lagi, sekarang setelah dia pergi, dia juga mengkhawatirkan Sarah dan Vivi. Bagaimana jika sekte Swantian membuat masalah bagi Sarah dan Vivi? Meskipun Zuzu mengatakan bahwa meskipun seseorang mati sekarang, dia dapat membangkitkannya kembali ketika kekuatannya mencapai puncak. Tapi Zuzu berkata bahwa mendaki ke puncak pasti merupakan alam yang tidak dia mengerti. Dia masih tidak tahu apakah dia bisa mencapai alam ini. Kamu boleh istirahat, aku pergi dulu. Sandra berbalik dan pergi. Selama beberapa hari berikutnya, Sandra tidak muncul. Julian, sebaliknya, sedang berbaring di tempat tidur, membiarkan tubuhnya perlahan pulih. Kini, dia masih belum bisa bergerak. Namun, dia tidak lagi koma. 3 hari kemudian, Julian dibawa ke kereta. Segera, dia dibawa keluar dari gerbong dan muncul di tempat lain. Tuan. Setelah dibaringkan di tempat tidur lagi, terdengar suara, ini halaman Anju. Dibangun dengan uang Nona. Mulai sekarang, kamu bisa beristirahat di sini dengan tenang. Julian dapat melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang wanita dengan ciri-ciri halus dan ciri-ciri halus. Dia juga tahu bahwa wanita muda di mulut wanita ini adalah orang yang menyelamatkannya. Namun, dia pernah terluka sebelumnya dan bahkan tidak bisa menggerakkan kepalanya, dia juga tidak bisa melihat seperti apa rupa orang yang menyelamatkannya. Nak, siapa nama nonamu? Dia bilang dia akan pergi. Kemana dia pergi? Nama nona muda saya adalah Sandra. Dia telah pergi ke kota Donghua, kota inti prefektur Donghua. Karena selama periode ini, Tianyuan sedang merekrut murid di kota Donghua. Dia ingin bergabung dengan Tianyuan. Wanita itu berbicara. Mendengar ini, Julian sedikit terkejut. Tianyuan, tempat apa ini? Dia bertanya, Tianyuan, di mana itu? Wanita itu mengatupkan bibirnya dan tersenyum, kamu pasti bukan biksu, kenapa kamu tidak tahu tentang Tianyuan? Julian berbaring di tempat tidur, tersenyum dan tidak banyak bicara. Wanita itu tersenyum dan menjelaskan, di dunia primitif, ada beberapa kekuatan super, satu sekte, satu akademi, dan satu klan. Julian sedikit bingung dan bertanya, apa arti satu sekte, satu akademi, satu klan? Wanita itu berkata, yang disebut sekte mengacu pada sekte Swantian. Mendengar kata sekte Swantian, Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa sekte Swantian berasal dari dunia primitif, tetapi dia tidak menyangka bahwa sekte Swantian memiliki status yang begitu tinggi di dunia primitif. Satu lagi adalah Tianyuan. Dan sebuah klan layak menjadi keluarga Qin. Dengan penjelasan ini, Julian mungkin mengetahui perkiraan distribusi kekuatan dunia primitif. Tianyuan. Dia juga menjadi tertarik dengan Tianyuan ini.
Sekarang dia berada di dunia primitif dan tidak punya tempat tujuan, dia dapat bergabung dengan Tian Yuan, menjadi murid Tian Yuan, dan berlatih dengan damai di Tian Yuan. Jika sudah cukup kuat, ia akan kembali ke bumi. Mengenai hal-hal di bumi, dia tidak perlu khawatir untuk saat ini. Sebab, ia mengetahui bahwa ada gunung di balik gunung tersebut. Orang-orang kuat di San Waisan adalah orang-orang kuat yang tersisa dari zaman kuno bumi. Orang-orang kuat ini tidak akan menyaksikan bumi dihancurkan. Dan segel. Dia tidak perlu khawatir lagi. Karena keempat segel itu ada di tangannya. Jika dia tidak kembali, bumi tidak akan bisa membuka segelnya. Jika segelnya tidak dibuka, 3.000 dunia tidak akan menyatu dengan bumi. Adapun bencana yang akan menimpa bumi selanjutnya, dia belum bisa mengendalikannya untuk saat ini. Ia tidak memikirkan nasib baik yang muncul pasca bencana. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengintai di dunia primitif, mempraktikkan ketenangan pikiran untuk jangka waktu tertentu, dan jika kita ingin kembali ke bumi lagi, setidaknya kita harus mencapai alam Dharma. Jika dia tidak mencapai alam Dharma, dia tidak memenuhi syarat untuk kembali ke bumi, dan dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Fendi. Memikirkan apa yang terjadi pada tetua sekte Suantian Fendi, keinginan Julian untuk menjadi lebih kuat menjadi semakin kuat. Tuan, istirahatlah, saya pamit dulu. Wanita itu tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, Julian menyembuhkan lukanya dengan serius. Ketika tubuhnya pulih dan energi iblis di tubuhnya meningkat, tubuhnya perlahan pulih. Pada hari ketiga setelah dikirim ke tempat penampungan, dia hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Pada hari kelima setelah dia dikirim ke tempat penampungan, tubuhnya pada dasarnya telah pulih, tetapi budidayanya belum pulih. Namun, Julian tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena jika Anda menundanya lebih lama lagi, Anda akan melewatkan batas waktu Tian Yuan untuk merekrut murid. Dia memilih pergi tanpa pamit. Dia meninggalkan Anju, kota Kunsu, dan memulai perjalanan ke kota Donghua. Setelah meninggalkan kota Kunsu, Julian menemukan tanah tak berpenghuni, memasuki rumah abadi, memetik beberapa buah ajaib di rumah abadi, meminum buah tersebut, dan menyembuhkan luka-lukanya di rumah waktu. Segera, lukanya sembuh total, dan kekuatannya kembali ke puncaknya. Dunia primitif, di pegunungan. Julian bertarung sengit dengan binatang buas. Binatang buas ini adalah ular piton berukuran besar, dengan panjang tubuh 100 meter. Julian meninju, dan tubuh ular piton itu langsung meledak. Julian tampak puas dan bergumam pada dirinya sendiri, kali ini saya diserang petir selama lebih dari setengah bulan. Meskipun saya menderita trauma parah dan hampir mati, tubuh saya dibentuk kembali oleh teratai ajaib. Serangan petir ini terus berlanjut. Tubuh fisik saya memiliki telah marah, dan sekarang setelah lukaku pulih, kekuatan fisikku saat ini seharusnya sebanding dengan orang kuat di tahap pertama menjadi orang suci. Kali ini dia nyaris lolos dari kematian, tetapi Julian juga menerima manfaat besar. Artinya, kekuatan fisiknya menjadi lebih kuat. Kini, dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia bisa bertarung melawan orang-orang kuat di tahap pertama menjadi orang suci. Bab 1112, Pendaftaran. Tubuh fisik sebanding dengan tahap pertama menjadi orang suci, tetapi alam Julian sendiri belum membaik. Wilayahnya sendiri baru melampaui tingkat kelima, dan bahkan belum mencapai tingkat keenam. Setelah berduel dengan monster itu dan menguji kekuatannya sendiri, Julian mempercepat dan bergegas menuju kota Donghua. Dalam 3 hari berikutnya, Julian sibuk di jalan. 3 hari kemudian, dia akhirnya muncul di kota Donghua. Setelah berjalan keluar dari pegunungan, sebuah kota megah muncul di depannya. Kota ini adalah kota berusia 1000 tahun. Tembok kotanya sendiri tingginya ratusan meter. Tembok kota ini terbuat dari batu abu-abu. Ada banyak penjaga yang ditempatkan di luar tembok kota yang mengenakan baju besi dan memegang pedang panjang. Di gerbang kota, ada beberapa ukiran karakter kuno, kota Donghua. Julian muncul di jalan kuno di luar kota, melihat ke kota yang megah, dan berkata pada dirinya sendiri, ini seharusnya kota Donghua, kota inti prefektur Donghua. Saya tidak tahu apakah Tian Yuan telah selesai merekrut murid. Saya harap saya bisa mengejar ketinggalan. Di dunia yang aneh ini, Julian tidak punya tempat tujuan. Tian Yuan adalah akademi paling kuat di dunia. Jika Anda bisa menjadi murid Tian Yuan, Anda mungkin diberkati oleh Tian Yuan di masa depan. Selain itu, Julian juga mengetahui bahwa Sekte Tian Yuan dan Suantian berselisih satu sama lain dan memiliki dendam. Ini juga yang menjadi alasan Sandra memilih datang ke Tian Yuan. Dia berbaris ke kota. Kota ini sangat ramai. Di jalanan, ada arus orang yang tak ada habisnya. Ada banyak kios di kedua sisi jalan. Beberapa biksu mendirikan kios untuk menjual barang-barang. Mereka menjual senjata, ramuan, teknik budidaya, del. Setelah Julian memasuki kota, dia menangkap seseorang secara acak dan bertanya, adik laki-laki ini, saya mendengar bahwa Tian Yuan sedang merekrut murid di kota Donghua. Di mana mereka? Pria ini melirik ke arah Julian dan melihat penampilannya yang lelah. Dia juga tahu bahwa dia berasal dari luar kota. Dia menunjuk ke depan dan berkata, saya mendaftar di rumah tuan kota. Cepat pergi. Hari ini adalah yang terakhir hari untuk mendaftar. Jika Anda melewatkannya, Anda akan menunggu 10 tahun lagi. Terima kasih.
Setelah Julian mengucapkan terima kasih, dia segera berjalan ke depan. Tidak lama setelah berjalan, saya melihat rumah tuan kota. Di luar gerbang rumah tuan kota, banyak orang berkumpul. Ada beberapa meja tepat di depan, dan beberapa talenta muda mendaftar dengan pena dan kertas, sementara ada beberapa antrian panjang di depan. Ini semua adalah orang-orang yang datang dari tempat lain dan ingin menjadi murid Tian Yuan. Setelah Julian tiba, dia dengan sadar mengantri. Setelah mengantri selama 3 jam, akhirnya tiba gilirannya. Nama, umur, alamat. Orang yang mendaftarkannya adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun putih, dengan tulisan Tian Yuan di gaun itu. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya atau melirik Julian. Julian, 36, seorang kultivator biasa, tanpa tempat tinggal tetap. Julian kembali dengan jujur. Wanita itu mendaftar dengan cepat. Setelah mendaftar, dia berkata dengan tenang, "Oke, sudah mendaftar, kita akan bertemu di luar kota besok pagi." Julian berbalik dan pergi. Selanjutnya, dia berencana mencari penginapan untuk tinggal sementara di kota, tetapi setelah pergi ke penginapan tersebut, dia menemukan bahwa mata uang dunia primitif adalah batu roh, dan dia tidak memiliki satu pun batu roh di tubuhnya. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan kota untuk sementara dan memasuki gunung yang sepi. Di pegunungan yang dalam dan hutan tua, dia memasuki rumah peri. Rumah abadi, rumah tuan kota. Halaman belakang. Julian dan Kevin berkumpul. Kevin juga tahu apa yang sedang dialami Julian. Keduanya sedang minum. "Bos, apa rencanamu selanjutnya?" Kevin bertanya. Julian mengambil gelas anggur, menyesapnya, dan berkata, "Apalagi yang bisa saya rencanakan? Dengan kekuatan saya saat ini, kembali ke bumi hanyalah masalah kematian. Saya berencana untuk mengintai di dunia primitif untuk sementara waktu, dan kemudian kembali ke bumi ketika kekuatanku sudah cukup kuat." "Bagaimana dengan kakak ipar dan Vivi?" Kevin bertanya. Mendengar ini, Julian khawatir di wajahnya. Sekarang hal yang paling dia khawatirkan adalah Sarah. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia seharusnya membawa Vivi ke rumah abadi dan membiarkan Sarah terus berlatih di sana. "Saya yakin Sarah dan Vivi akan baik-baik saja." Julian berkata tidak berdasar. Sebab, sebelum dia diadili, Bensu berjanji akan melindungi Sarah. Dan ada Momo di bumi. Momo berasal dari klan iblis dan memiliki latar belakang yang baik. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Momo dan Momo tidak akan tinggal diam. Memikirkan hal ini, Julian tidak bisa menahan napas dalam-dalam. "Benar." Julian mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Kamu berada di negara bagian mana sekarang?" Kevin tampak bangga dan berkata, "Selama periode ini, saya juga telah berlatih di ruang waktu. Sekarang saya telah memasuki kekuatan supernatural tingkat 8, dan saya akan segera memasuki alam transenden." Julian mengangguk. Dengan Time House, kekuatan Kevin dan yang lainnya akan meningkat dengan sangat cepat. Bagaimana dengan pasukan berkekuatan 400.000 orang? Berapa tingkat kekuatan mereka saat ini? Kevin berkata, di bawah pengaturan Sister Zuzu, 400.000 tentara bergiliran memasuki ruang waktu untuk berlatih, dan ada buah spiritual surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang 400.000 tentara telah memasuki 9 alam, dan yang terkuat telah membuka belenggu tingkat ketiga, tetapi kebanyakan dari mereka tetap dalam kondisi belenggu pertama. Setelah mempelajari kekuatan spesifik dari 400.000 tentara, Julian masih sangat puas. Dengan Immortal Mansion dan Time House, kekuatan pasukan berkekuatan 400.000 orang ini akan meningkat dengan sangat cepat. Dia percaya bahwa ketika dia kembali ke bumi, kekuatan 400.000 pasukan ini akan mencapai tingkat yang luar biasa. Ditambah dengan pembentukan 400.000 tentara, apa yang bisa dilakukan Sekte Suantian? Jika dihancurkan, maka akan hancur. Kevin melanjutkan, di antara ketiga pemimpin, kecepatan kultivasi Kailin adalah yang tercepat. Sekarang dia telah mencapai tahap luar biasa. Dia memiliki potensi besar. Bahkan Sister Zuzu terkesan olehnya. Julian mengangguk ringan. Keduanya berkumpul dan mulai mengobrol. Banyak bicara. Mulai dari bergabung dengan tentara di Nanhuang, lalu ke Jiangsong. "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 20 tahun, dunia akan menjadi seperti ini. Melihat kembali periode waktu ini, waktu di sungai adalah waktu yang paling santai." Kevin hanya bisa menghela nafas. "Ya." Julian juga berkata, periode itu memang yang paling santai, tetapi dunia telah berubah. Jika kita ingin bertahan, kita hanya bisa terus menjadi lebih kuat. "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Sebuah suara datang. Ketika Julian mendengar suara itu, dia menoleh dan melihat Zuzu berpakaian putih berjalan mendekat. Julian dan Kevin segera berdiri. "Suster Zuzu." Keduanya berteriak serempak. Zuzu sedikit menyerah dan berkata, "Oke, kalian bukan orang luar, jangan ditahan." Dia datang, duduk, mengambil anggur di atas meja, dan meneguknya. Setelah menghabiskan minumannya, dia melihat ke arah Julian, matanya yang gelap berputar, dan berkata, "Julian, meskipun saya tidak membantu Anda dengan apapun kali ini, saya membantu Anda melarikan diri dari bumi, yang dapat dianggap menyelamatkan hidup Anda. Apakah Sandra ungkapkan sesuatu?"
Julian tampak waspada, kamu, apa yang kamu inginkan? Zuzu mengatupkan bibirnya dan tersenyum, lihat apa yang kamu katakan, apa maksudmu aku menginginkan apa yang kamu inginkan? Sepertinya aku sering menanyakan sesuatu padamu. Setelah berbicara, dia mengganti topik pembicaraan. Sebenarnya saya hanya ingin menonton teknik 3000 Dao. Mendengar ini, Julian tertegun dan bertanya, apa 3000 teknik Tao? Pada saat ini, roh senjata datang dan berkata, 3000 teknik Tao adalah kitab suci yang diperoleh Kaisar Jinghong secara kebetulan. Bab 1113, penilaian dimulai. Julian tidak tahu apa itu teknik 3000 Dao. Tapi, karena Zuzu ingin melihatnya, biarkan dia melihatnya. Lihat saja. Julian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Mendengar ini, mulut Kiling bergerak-gerak. Julian, apakah kamu benar-benar tidak tahu betapa kuatnya teknik 3000 Dao, atau kamu hanya berpura-pura tidak mengetahuinya? Tahukah kamu berapa banyak usaha yang dilakukan Kaisar Jinghong untuk mendapatkan kitab suci teknik 3000 Dao ini? Julian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, lihat, ini bukan masalah besar. Saudara Julian, aku mencintaimu sampai mati. Zuzu berbalik dan pergi dengan senyuman di wajahnya. Julian tidak peduli. Bagaimanapun, setelah Zuzu melihatnya, dia tidak akan rugi apa-apa. Kiling tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Julian tinggal di rumah abadi selama sehari. Keesokan paginya, dia meninggalkan rumah abadi, berjalan keluar dari hutan tua Gunung Sensan, dan bergegas menuju kota Donghua. Ketika dia sampai di gerbang kota, dia menemukan banyak orang telah berkumpul di gerbang kota Donghua. Orang-orang ini adalah pahlawan masa lalu. Orang-orang ini datang dari seluruh dunia. Mereka semua ingin bergabung dengan Tianyuan. Persyaratan untuk merekrut murid di Tianyuan kali ini sangat ketat. Namun syarat pendaftarannya sangat sederhana, siapapun yang berusia di bawah 50 tahun bisa mendaftar. Julian muncul di gerbang kota. Sekilas, dia melihat kota itu penuh sesak dengan orang. Menurut perhitungan konservatif, ada 100.000 orang. Julian melihat sekeliling, ingin melihat Sandra. Namun, meskipun dia telah tinggal di keluarga Foster selama sebulan, dia belum pernah melihat seperti apa rupa Sandra, dan dia tidak dapat menemukan Sandra di antara kerumunan. Satu-satunya cara adalah bergabung dengan Tianyuan terlebih dahulu, lalu menemukan cara untuk menemukannya, dan membayar kembali anugerah penyelamatan nyawanya. Julian bergumam pelan. Selanjutnya, dia menunggu di gerbang kota. Semakin banyak orang yang muncul. Tak lama kemudian, banyak orang muncul di tembok kota. Orang-orang ini semua berpakaian sama, dengan kata Tianyuan terukir di pakaian mereka. Sekilas Anda dapat mengetahui bahwa mereka adalah murid Tianyuan. Dan di antara murid-murid Tianyuan, berdiri seorang lelaki tua. Orang tua itu muncul dan seluruh tempat menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada lelaki tua itu. Semuanya, aku sudah menunggu lama sekali. Orang tua itu berbicara, suaranya bergema. Selamat datang di kota Donghua, dan selamat datang untuk berpartisipasi dalam penilaian murid Tianyuan kami. Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas penilaian ini dan juga tetua dari halaman luar Tianyuan. Izinkan saya menjelaskan secara singkat situasi umum penilaian ini. Kata Penatua Tian. Penilaian murid Tianyuan ini diadakan di peta bulan gunung paling berharga di akademi kami. Peta bulan gunung adalah harta tertinggi Tianyuan kita. Setelah memasuki peta bulan gunung, semua orang bisa mendapatkan token. Anda bisa nikmati penjarahan di peta bulan dunia. Curi token itu dari tangan orang lain. Dapatkan token, dapatkan poin. Jika kamu kehilangan tokennya, kamu akan tersingkir. Sambil mengambil token, kalian semua harus bergegas ke area tengah. Area tengah adalah arena pamungkas. Begitu sampai di arena pamungkas, orang lain tidak bisa merebut tokennya. Batas waktu adalah 10 hari. Jika kamu gagal mencapai arena pamungkas di area pusat dalam waktu 10 hari, kamu juga akan tersingkir. Jumlah token hanyalah sebuah ranking. Sebagai ranking untuk mengalokasikan lawan di arena pamungkas di area pusat, tujuan utamanya adalah menuju ke arena pamungkas di area tengah. Ingat, hanya ada 10.000 tempat. Saat 10.000 orang memasuki area pusat, semua orang di belakang mereka akan tersingkir. Tidak peduli berapa banyak token yang mereka ambil, mereka akan tersingkir. Setelah 10.000 orang mencapai arena pamungkas di area tengah, akan ada pertarungan arena dan keputusan akan dibuat untuk memilih 1.000 murid. Dengan kata lain, hanya 1.000 orang yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Tianyuan. Selain itu, 10 murid teratas di arena akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte tetua, dan murid pertama akan diterima sebagai murid tertutup oleh dekan. Penatua yang bertugas merekrut murid menjelaskan secara singkat beberapa aturan perekrutan murid di Tianyuan kali ini. Dan Julian juga secara kasar memahami beberapa aturan perekrutan murid di Tianyuan kali ini. Dalam perjalanan menuju area pusat, Anda akan bertemu dengan beberapa murid yang telah bergabung dengan Tianyuan. Orang-orang ini akan menghalangi murid-murid yang mengikuti penilaian ini untuk pergi ke area pusat, sehingga tidak mudah untuk mencapai area pusat. Setelah menjelaskan aturannya, tetua itu melambai dengan santai, dan lampu hijau muncul di lengan bajunya. Lampu hijau muncul di udara luar kota, membentuk sebuah lukisan besar.
Lukisan itu panjangnya 1000 meter dan bersinar dengan cahaya hijau. Semuanya, ini diagram gunung dan bulan. Sekarang penilaian dimulai, silakan masuk ke diagram gunung dan bulan. Saat suara tetua itu terdengar, banyak orang di luar kota terbang ke langit dan memasuki gambar gunung bulan. Julian tidak panik, tetapi menunggu orang lain masuk terlebih dahulu. Saat ini, banyak orang berkumpul di tembok kota. Seorang pria muda berjubah putih menyilangkan tangannya dan memandangi banyak anak muda yang memasuki gambar gunung dan bulan. Pada saat ini, seorang wanita datang dengan ekspresi kagum dan berkata, "Kakak senior Royan." Pria berjubah putih itu meliriknya dan berkata dengan tenang, "Apa, ada yang salah?" "Tidak, tidak." Wanita itu sedikit malu-malu dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap pria itu. Saat ini, yang lebih tua datang. "Royan." "Tuan." Royan berteriak dengan hormat. Tetua itu menghela nafas sedikit dan berkata, "Kali ini, kita seharusnya tidak dapat merekrut murid yang luar biasa, karena Sekte Suantian merekrut murid di Prefektur Donghua terlebih dahulu dan mengambil beberapa murid yang luar biasa. Ini semua diambil oleh Suantian, tampaknya Tianyuan kita akan dihancurkan oleh Sekte Suantian di kompetisi berikutnya." Royan berkata, "Memang benar demikian, namun pada kompetisi berikutnya, tidak ditentukan bahwa hanya murid yang direkrut kali ini yang dapat berpartisipasi. Siapapun dengan masa hidup kurang dari 50 dapat berpartisipasi. Masih banyak orang jenius dalam hal ini usia di akademi kami." Penatua memandangi talenta muda yang terus memasuki gambar gunung dan bulan, dan berkata, "Saya harap akan ada beberapa murid yang tertarik pada saya. Selama bertahun-tahun, Sekte Suantian telah menghancurkan Tianyuan kami, saya harap kami bisa temukan beberapa murid dengan potensi bagus." Pada saat ini, sejumlah besar orang jenius memasuki gambar gunung dan bulan. Julian melihat semua orang hampir masuk, jadi dia melompat dan muncul di gambar gunung dan bulan. Gambar gunung dan bulan sangat ajaib. Dari luar, tampak seperti hanya sebuah lukisan, tetapi setelah masuk, ada sesuatu yang lain di dalamnya. Dunia ini sangat besar sekilas berakhir. Dia muncul di pegunungan. Begitu muncul, sebuah tanda putih turun dari langit. Di atas tanda itu, dua karakter besar terukir, Tianyuan. Dia memegang token itu dan bergumam pelan, "Apakah ini tokennya?" Segera setelah itu, dia mengidentifikasi arah, lalu berjalan menuju area tengah. Tidak lama setelah berjalan, seseorang menghalangi jalan. "Nak, jika kamu tidak ingin menanggung kesulitan, serahkan tokennya." Orang yang menghalangi jalan adalah seorang pria, sedikit gemuk, memegang pisau besar di tangannya, sepertinya dia bertekad untuk mengalahkan Julian. Julian meliriknya. Merasakan bahwa auranya tidak terlalu kuat, dan tingkat kultivasinya seharusnya hanya berada pada tingkat pertama yang luar biasa, dia tidak bisa menahan senyum ringan dan berkata, "Mau token saya?" Bab 1114, Pertemuan. Julian belum menaruh perhatian pada seorang biksu yang berada pada tingkat luar biasa pertama. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah membunuhnya bahkan tanpa menggunakan langkah penentang surga. Dia memandang pria gemuk dengan pisau besar itu dengan geli. "Hentikan omong kosong itu." Wajah pria gendut itu menjadi gelap, dan dia menebaskan pisau besar di tangannya, cahaya pedang yang menakutkan menyala. Julian tersenyum tipis, memperlihatkan tubuhnya, dan muncul 100 meter jauhnya, menghindari gerakan ini. Cahaya pedang jatuh ke tanah, dan bumi tiba-tiba berguncang. Pada saat ini, pedang muncul di tangan Julian. Pedang ini adalah pedang naga nomor 1 yang disimpan di Immortal Mansion. Dengan pedang di tangannya, dia memperlihatkan tubuhnya dan muncul dengan aneh di depan pria gendut itu. Sebelum pria gendut itu sempat bereaksi, pedang sudah ada di lehernya. Ini. Dia berkeringat dingin. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Kekuatan ini sangat kuat di usia ini, namun kini ia bukan lagi musuh orang lain. Pedang di tangan Julian diletakkan di leher pria gemuk itu, dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang, "Bawa ke sini." Pria gendut itu tampak tidak mau, memandang Julian, dengan sedikit ekspresi memohon, dan berkata, "Kakak, saya tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan. Jika Sandra ambil token saya, maka saya akan menjadi tersingkir. Ya, dengan kekuatan saya sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi murid Tianyuan." Julian tersenyum tipis. Backhandnya adalah telapak tangan. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan menyapu, dan pria gemuk itu langsung terlempar, jatuh ke tanah dengan keras, dan mengeluarkan seteguk darah. Tubuh Julian bersinar dan dia mengejarnya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap pria gemuk itu dan berkata, "Bawa ke sini." Pria gendut itu tidak mau menyerah dan dengan enggan mengeluarkan token itu. Julian menyimpan token itu, berbalik dan pergi. Pria gendut itu kehilangan tokennya dan secara paksa diteleportasi oleh kekuatan gunung dan bulan, dan tersingkir. Setelah Julian mengidentifikasi arahnya, dia terus bergerak maju. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak orang yang berkelahi dan merebut token, dan Julian juga tahu bahwa token tidak terlalu penting, mereka hanya membedakan peringkat. Peringkat saat ini bukanlah peringkat tertinggi, itu tidak terlalu penting. Tujuan utamanya sekarang adalah pergi ke arena pamungkas di area tengah. Saat ini, tidak jauh dari Julian, Sandra dikelilingi oleh 3 orang. Ketiga pria ini adalah laki-laki dan mereka mengepung Sandra.
Serahkan. Menghadapi mereka bertiga, Sandra menggigit bibirnya. Dia tahu bahwa jika dia kehilangan tokennya, dia akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi murid Tianyuan. Kemudian keluarganya akan ditekan oleh keluarga Finland, dan dia harus menjadi murid Tianyuan. Namun, aura ketiga orang di depannya sangat kuat, dan kekuatan mereka tidak kalah dengan miliknya. Ditambah 1 lawan 3, dia tidak punya peluang untuk menang. Tiga saudara laki-laki, bisakah kamu melepaskanku? Aku benar-benar ingin menjadi murid Tianyuan. Hehe. Seorang pria tertawa, siapa yang tidak ingin menjadi murid Tianyuan? Namun, jika Anda ingin menjadi murid Tianyuan, itu juga tergantung pada apakah Anda memiliki kekuatan. Bahkan jika Anda mencapai area pusat, apa yang akan terjadi? Dengan kekuatanmu, mustahil mencapai puncak 1000. Saya tidak akan menyerah, saya akan mencoba yang terbaik. Sandra tampak bertekad. Dia tiba-tiba mencabut pedang panjangnya, menunjuk ketiga orang di depannya, dan berkata, ayo bergerak. Mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanku. Julian sedang dalam perjalanan dan merasakan sekeliling. Dia ingin menemukan Sandra dan membalas Sandra karena telah menyelamatkan nyawanya. Dia menginjak kekosongan dan terbang dengan cepat. Pada saat ini, dia merasakan nafas yang familiar. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan melihat ke kejauhan. Di depan, di hutan pegunungan, seorang wanita sedang bertarung sengit dengan seorang pria, sementara dua pria sedang menyaksikan pertarungan tersebut. Wanita itu berada dalam posisi yang dirugikan, lengannya ditusuk, dan terdapat luka berdarah, yang mewarnai gaun putihnya menjadi merah, namun dia tetap bertahan, tidak menyerah, dan bertahan dengan keras. Apakah itu dia? Julian berdiri di udara, menyaksikan pertempuran di bawah. Aroma wanita di bawah ini sangat familiar. Dia tidak ragu-ragu, tubuhnya bersinar, jatuh dari langit, dan berdiri kokoh di tanah. Berhenti. Suara teriakan terdengar keras. Mendengar ini, perkelahian pun terhenti. Baik Sandra dan lawannya menoleh untuk melihat Julian yang muncul. Ketika Sandra melihat Julian, dia tercengang. Apakah itu kamu? Pria lainnya menatap Julian. Dia merasakan aura Julian tidak biasa dan tahu bahwa dia adalah orang yang sulit dihadapi. Dia mengancam, nak, ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur dalam urusannya sendiri. Julian mengabaikannya dan berjalan menuju Sandra, muncul di depannya dan menatap Sandra yang tampak terkejut. Wanita di depannya sangat cantik, dengan wajah lonjong, mata merah jambu dan phoenix, fitur wajah yang indah, dan wajah yang halus. Namun, dia terlihat sangat malu sekarang, dengan lengannya ditusuk dan gaunnya diwarnai dengan warna merah cerah. Apakah kamu Sandra? Julian tidak yakin apakah wanita di depannya adalah orang yang menyelamatkannya, jadi dia bertanya ragu-ragu. Kenapa kamu ada di sini? Sandra juga mengenali Julian. Orang ini adalah orang yang dia selamatkan sebelumnya dan dibawa pulang untuk memulihkan diri selama sebulan. Ini benar-benar kamu. Mendengar suara familiar tersebut, Julian yakin bahwa wanita di depannya adalah Sandra yang menyelamatkannya. Nak, kamu mencari kematian. Wis. Di belakangnya, ada makian marah. Kemudian suara energi pedang yang menembus kehampaan bergema. Hati-hati. Sandra berteriak kaget. Namun, Julian menariknya dan menghindari energi pedang tajam. Saat berikutnya, dia muncul 100 meter jauhnya. Dia menurunkan Sandra dan bergegas menuju pria yang melakukan serangan diam-diam. Kecepatan serangannya sangat cepat sehingga musuh tidak dapat melihat dengan jelas. Dalam sekejap, pria itu tertabrak, tubuhnya terlempar, dan dia terjatuh dengan keras ke tanah. Julian berjalan mendekat, mengulurkan tangannya, dan berkata, keluarkan tokennya. Pria itu tidak mau menyerah, tetapi ketika berhadapan dengan Julian, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dengan patuh menyerahkan token itu. Dua pria lainnya yang menyaksikan pertempuran melihat ada sesuatu yang salah dan bahkan tidak peduli dengan mereka teman dan melarikan diri dengan cepat. Julian tidak mengejar. Dia mengambil token yang diambil dan berjalan menuju Sandra. Sandra memandang Julian dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah lukamu sudah sembuh? Dia tahu cedera Julian sangat serius. Namun, dalam beberapa hari, Julian pulih. Dan dia tidak menyangka bahwa orang yang dia selamatkan saat itu akan menjadi begitu kuat bahkan dia tidak berdaya, tetapi Julian mengalahkannya dengan satu gerakan. Julian mengangguk dan berkata, ya, semua lukanya sudah sembuh. Omong-omong, saya masih harus berterima kasih. Jika bukan karena perawatan Anda yang cermat, saya tidak akan pulih secepat itu. Mengapa kamu di sini untuk mengikuti penilaian murid Tianyuan? Sandra bertanya. Julian tersenyum dan berkata, saya tahu kamu akan datang, jadi saya datang jauh-jauh ke sini. Selain itu, saya tidak punya tempat tujuan, dan saya juga ingin mencari tempat untuk memperbaiki diri. Tianyuan bagus, jadi aku datang. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Sandra. Melalui pertarungan sebelumnya, dia mungkin mengetahui bahwa kekuatan Sandra belum memasuki alam luar biasa, melainkan hanya berada pada kekuatan supernatural tingkat ke-7 atau ke-8. Dengan kekuatan seperti itu, mustahil untuk bergabung dengan Tianyuan. Kamu menyelamatkanku, dan aku tidak punya imbalan apapun. Apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan Tianyuan? Ya,
Sandra mengangguk. Julian berjanji, saya akan membantu Anda dan membawa Anda ke medan perang pamungkas di area pusat sebanyak mungkin. Namun, saya tidak dapat membantu Anda ketika Anda mencapai stasiun arena setelah area pusat. Terima kasih. Sandra tampak bersyukur. Bab 1115, murid Tianyuan menghalangi jalan. Tianyuan memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk merekrut murid. 10.000 biksu pertama yang mencapai area pusat akan diseleksi. Namun, Anda tidak harus terpilih untuk menjadi murid Tianyuan. Setelah terpilih, mereka masih harus bertarung di atas ring. Dari 10.000 orang, hanya 1.000 orang yang memenuhi syarat. Sandra tahu bahwa dengan kekuatan dan wilayahnya, dia tidak akan pernah bisa menjadi murid Tianyuan, tapi bagaimanapun juga, dia akan mencobanya. Sekarang Julian yang memimpin, tidak akan sulit untuk memasuki area pusat. Benar. Sandra tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Julian dengan ekspresi memohon. Julian tampak bingung dan bertanya, mengapa kamu menatapku seperti ini? Sandra berkata, bukankah para tetua Tianyuan mengatakan bahwa meraih token dapat membedakan peringkat sekarang? Selama saya mengambil cukup token sekarang, peringkat saya akan lebih tinggi. Dan peringkat saat ini hanya untuk membedakan lawan berikutnya. Jika peringkatku tinggi, meski aku kalah dalam pertempuran di area tengah, aku mungkin masih bisa masuk ribuan besar. Anda memimpikannya hal ini. Julian berpikir sejenak. Tampaknya itulah masalahnya. Sekarang ranking perebutan token benar-benar untuk membedakan lawan. Jika Sandra bisa mendapatkan cukup token dan peringkat 10 besar, bahkan jika dia dikalahkan di pertempuran berikutnya, peringkatnya akan tetap sangat tinggi dan dia tidak akan tersingkir. Itulah keuntungan mengambil token sekarang. Bisakah kamu membantuku? Dia memandang Julian dengan penuh semangat dan berkata, saya sangat ingin bergabung dengan Tianyuan. Oke, tidak masalah. Julian langsung setuju. Sandra menyelamatkannya dan menjadi penyelamatnya. Bagaimana mungkin dia tidak menyetujui masalah sepele seperti itu? Dia berkata, selanjutnya, saya akan memberikan semua token yang saya ambil. Sandra terkejut dan bertanya, berikan semuanya padaku, lalu kamu. Julian berkata sambil tersenyum, bagi saya, selama saya bisa memasuki area pusat, saya pasti menjadi yang pertama. Namun, saya tidak tahu seperti apa pertempuran di area tengah nanti. Jika pemenangnya bisa jika Anda terus menantang orang-orang yang berperingkat di atas, bahkan jika Anda mendapatkan cukup token, akan agak sulit untuk bergabung dengan Tianyuan. Apapun yang terjadi, aku akan mencobanya. Oke, aku akan membantumu, ayo pergi. Julian berkata, lalu dia mengidentifikasi arah dan berjalan ke depan. Ini adalah hutan pegunungan. Pohon-pohon tua di hutan pegunungan lebat dengan akar. Jalan pegunungan sulit untuk dilalui. Julian dan Sandra terbang melewati kehampaan. Setelah berjalan lama, seseorang menghalangi jalan. Ada banyak orang yang berdiri di udara di depan mereka. Orang-orang ini mengenakan jubah dan rok putih, dengan tulisan Tianyuan terukir di pakaian mereka. Melihat siswa Tianyuan menghalangi jalan, Julian sedikit mengernyit. Kedua tubuh itu jatuh dari langit dan berdiri kokoh di tanah. Julian bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Kenapa ada siswa Tianyuan yang menghalangi jalan di gambar gunung bulan? Sandra menjelaskan, saya juga menanyakan hal ini. Ini normal. Ini dikirim oleh Tianyuan untuk meningkatkan kesulitan ujian. Bagaimanapun, Tianyuan adalah salah satu dari 11 perguruan tinggi terbaik di dunia asli. Jika Anda ingin bergabung, ini sangat sulit dan membutuhkan banyak ujian. Namun, para siswa yang telah lama bergabung dengan Tianyuan tidak akan menggunakan kekuatan penuh mereka. Jika tidak, Tianyuan tidak akan dapat merekrut siswa. Setelah menerima penjelasan Sandra, Julian mengerti. Begitu kedua orang itu mendarat di tanah dari langit, lebih dari selusin murid Tianyuan turun dari langit dan muncul di depan mereka. Kalian berdua, apakah kalian akan pergi ke area pusat? Salah satu murid Tianyuan berkata sambil tersenyum, tidak mudah untuk pergi ke area pusat. Anda harus melewati level kami. Julian memandang murid-murid Tianyuan. Orang-orang ini sekarang tertahan. Dia tidak tahu tingkat kekuatan orang-orang ini, tapi dia percaya diri dan bertanya dengan tenang, ujian apa? Sederhana sekali. Selama kamu bisa melakukan 3 gerakan kami, kamu bisa melewatinya. Jika kamu tidak bisa mengambil 3 gerakan kami, maka ambil jalan memutar. Namun, ada banyak binatang buas di hutan pegunungan ini. Jika kamu memilih untuk ambil jalan memutar, mungkin ada yang mati. Murid Tianyuan berbicara. Bertahun-tahun yang lalu, ada sedikit candaan di ekspresi pria dan wanita. Di mata mereka, Julian dan Sandra adalah adik laki-laki dan perempuan mereka. Oke, ayo kita bertindak. Julian tampak tenang dan bertanya, haruskah kita naik satu persatu, atau bersama-sama? Kata-kata Julian membuat lebih dari selusin murid Tianyuan terlihat terkejut. Segera, seorang murid tertawa, wah, kamu agak gila. Dalam hal ini, saya akan memberikan beberapa trik terlebih dahulu. Pria itu tertawa dan mengeluarkan pedang di tangannya. Pedang panjang itu menunjuk secara horizontal ke arah Julian. Energi pedang yang tak terlihat berdesir dan menggulung beberapa daun yang jatuh di tanah. Daun-daun yang berguguran menari-nari di udara. Nak, tarik pedangmu.
Murid Tianyuan yang menghunus pedang berbicara dan berkata, tidak peduli apakah kamu dapat menyelesaikan ujian atau tidak, apakah kamu dapat menjadi murid Tianyuan atau tidak, harap ingat nama saya. Nama saya Jupiter. Jupiter berbicara dan mengumumkan namanya. Julian tampak tenang dan berkata, saya tidak membutuhkan pedang untuk menghadapi Anda, bukan? Haha, Kuang, aku pernah melihat anak muda Kuang, tapi aku belum pernah melihat orang yang segila kamu. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari murid-murid Tianyuan. Kata Jupiter sambil tersenyum, lalu memegang pedang panjang itu dan bergegas menuju Julian. Saat ini, Sandra sudah mundur. Julian berdiri di tempat. Wush! Energi pedang menembus kehampaan, dan suara angin bertiup terdengar. Energi pedang yang menakutkan menebas ke arahnya. Dia melompat dan muncul di udara setinggi lebih dari 30 meter, dengan tenang menghindari pedang tajam itu. Buk! Energi pedang jatuh ke tanah, dan bumi tiba-tiba berguncang, dan retakan muncul di tanah. Beberapa trik. Jupiter sedikit terkejut, berhenti bersikap ceroboh, tubuh dan pedang panjang di tangannya menjadi tegak, dan dia menikam Julian di udara. Sebelum pedang itu tiba, energi pedang yang tajam meledak. Julian tiba-tiba berubah menjadi menara kehampaan. Kekuatan mengerikan muncul di bawah kakinya, dan kekuatan ini menyapu dan menyambut energi pedang. Boom! Dua kekuatan bertabrakan. Energi pedang langsung hancur. Jupiter juga merasakan kekuatan dahsyat datang ke arahnya. Dia menyarungkan pedangnya tepat waktu dan memiringkan tubuhnya untuk menghindari kekuatan mengerikan itu. Kekuatan yang dihasilkan oleh hentakan kaki Julian jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Tanah di tanah tiba-tiba retak dan beberapa kerikil berjatuhan. Anak ini agak kuat. Cek, itu tidak mudah. Aku benar-benar tidak menyangka ada makhluk sekuat itu di antara para murid yang berpartisipasi dalam penilaian kali ini. Jupiter akan menderita. Beberapa murid Tianyuan di kejauhan tertawa dan mulai berdiskusi. Begitu Julian bergerak, mereka tahu betapa kuatnya Julian. Kekuatannya tidak kalah dengan Jupiter, bahkan jauh lebih kuat dari Jupiter. Meskipun Jupiter menghindari serangan Julian, lengannya mati rasa karena kekuatan yang menakutkan dan dia hampir menjatuhkan pedang di tangannya. Dia muncul puluhan meter jauhnya, melihat ke arah Julian yang tampak tenang di depannya, dengan sedikit kesungguhan di wajahnya yang cantik, dan bergumam, anak ini memiliki beberapa keterampilan. Jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia mungkin jatuh ke tangannya. Ada begitu banyak orang yang menonton. Jika kita kalah di tangan murid penilai, akan rugi besar jika ini dilaporkan kembali ke akademi. Bersambung.